Age of Aquarius, New Age, akhir zaman, kebangkitan Nusantara itu adalah zaman yang sama. Dan kenapa kalian harus mengalami spiritual awakening? Karena kalian berperan dalam proses kebangkitan Nusantara. Buat teman-teman yang tanpa sengaja ngeklik video ini, aku percaya tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Video ini memang diperuntukkan untuk kalian. Kalian butuh mengetahui informasi yang akan kita bahas di dalam video ini. Perkenalkan, nama saya Riesta Rahma. Selamat datang di Rex Jeri Spiritual. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, kalau boleh aku minta keikhlasannya untuk subscribe channel ini. Karena di channel ini, Rex Jeri Spiritual akan membahas all about spiritual. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Age of Aquarius dari sisi spiritual. Oke, kenapa tadi aku bilang kalau di video kali ini kita akan membahas tentang Age of Aquarius dari sisi spiritual? Karena sebetulnya istilah Age of Aquarius ini berasal dari ilmu astrologi. Dan aku nggak berani nih untuk bilang bahwa aku punya kapasitas untuk membahas tentang astrologi. Tapi Age of Aquarius ini akan sangat memicu energi kita untuk meningkat dan mengalami spiritual awakening. Spiritual awakening lagi aja, ini apa yang terjadi? Ini makanya kenapa Age of Aquarius ini menjadi bahan perbincangan yang sedikit banyak sangat berpengaruh untuk proses spiritual kalian, terutama untuk kita yang hidup di zaman ini. Ya, Age of Aquarius itu sebetulnya tidak hanya terjadi di saat ini aja ketika teman-teman bertumbuh, berkembang, dan berkehidupan. Tapi sebelum-sebelumnya pun, beberapa abad sebelumnya ini sudah pernah terjadi Age of Aquarius. Tapi karena kita hidup di saat ini dan kita harus hidup di zaman Aquarius, ada sesuatu yang harus kalian pahami. Sambil kita menganalisa ya, Age of Aquarius ini dimulai dari kapan? Aku nggak bisa kasih tanggal pastinya. Karena kalau misalkan tanggal pasti, bahkan di kaum-kaum astrologi pun masih ada beberapa perdebatan tentang kapan sih sebetulnya kita mulai masuk ke Age of Aquarius. Yang bisa dipastikan, kita mulai masuk ke Age of Aquarius itu di tahun 2020 sampai 2023, yang kemudian 2023 ini mulai maju ke Pisces. Ternyata di November 2024 ini muter balik lagi, mengalami retrograde, mundur ke belakang, balik lagi ke Aquarius. Dan di awal tahun 2025 kita sudah sepenuhnya masuk lagi ke Age of Aquarius. Mungkin teman-teman bisa cek di channel-channel YouTube lain yang membahas tentang Age of Aquarius dari sisi astrologi. Tapi secara spiritual, coba ingat-ingat tahun 2020 apa sih yang terjadi di dalam kehidupan kita? Untuk kita bisa menelaah apa kira-kira yang akan terjadi di Age of Aquarius. Coba teman-teman ingat-ingat di tahun 2020 apa yang terjadi di kehidupan kita. Yang paling mungkin tidak bisa kita lupakan, teman-teman pasti masih ingat 2020 kita mengalami sebuah perubahan besar-besaran yang diawali dengan COVID-19. Ada sebuah wabah yang menyebar ke seluruh dunia. Dan hal tersebut berdampak sangat luar biasa mempengaruhi kehidupan kita di segala aspek. Perekonomian, kesehatan, komunikasi, kebebasan. Banyak banget orang mengalami kehilangan, entah kehilangan cinta, kehilangan saudara, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Yang paling penting ya kita kehilangan kebebasan. Berapa lama kita lockdown tanpa kalian sadari. Sebuah peristiwa dramatis yang mengakibatkan kita merasa kehilangan ini akan mampu memicu proses spiritual awakening. Dan bayangkan ketika ini seluruh dunia yang mengalami. Ketika semua orang lockdown dan mereka kehilangan kebebasan mereka, kehilangan kebiasaan mereka, kehilangan mata pencaharian, ini pada akhirnya mengakibatkan spiritual awakening massal secara besar-besaran di seluruh alam semesta. Jika kalian ingat, mungkin teman-teman belum menyadari aku spiritual awakening atau enggak, coba lihat di sekitaran tahun 2020 sampai 2023. Ada enggak sebuah kejadian dramatis yang membuat kalian merasa kehilangan perubahan besar di dalam kehidupan kalian? Entah itu dari sisi materi ataupun dari sisi spiritual. Hal ini akan memicu sebuah perasaan yang tidak karuan yang muncul di dalam diri kalian dan kalian gak ngerti ini kenapa. As simple as kalian hanya kehilangan kebebasan aja karena di lockdown. Penghasilan masih ada, keluarga masih ada, tapi kalian lockdown. Dan kalian merasa tidak bebas karena harus stay di situ. Kalian tidak bebas berekspresi karena harus selalu pakai masker. Ini adalah awal mula kenapa kalian mengalami spiritual awakening. Nah, balik lagi ke si Age of Aquarius, ini berangsur memulih di 2023. Karena 2023 kita mulai maju ke Pisces. Jadinya kemungkinan tensi dari kestresfulannya itu mulai menurun. Tapi
Ternyata itu tidak bertahan lama. Di akhir 2024 kita mulai retrograde balik lagi ke Aquarius, dan 2025 kita mulai lagi masuk ke Age of Aquarius. Apa yang akan terjadi? Aku tidak bilang bahwa kita akan masuk lagi ke COVID-19, bakal ada lagi virus lain dan lain sebagainya. Bukan itu, tapi yang pasti akan ada sebuah perubahan besar-besaran, revolusi besar-besaran, terutama yang akan sangat men-trigger kalian untuk berpikiran lebih terbuka, membuat kalian merasakan ketidaknyamanan nih atas situasi saat ini, dan kalian mungkin ingin melakukan sesuatu tapi kalian nggak tahu apa. Ada energi rebel di dalam diri kalian yang ingin meledak. Karena ternyata selama ini kita udah nggak tahan sama aturan-aturan, situasi, kondisi yang terjadi di tempat kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, di negara kita, dan kita tidak bisa melakukan apapun. Ketika teman-teman masuk ke Age of Aquarius, energi pemberontakan ini akan keluar. Tapi di awal ini akan menjadi kegalauan karena akan ada perasaan aku pengen melakukan sesuatu, aku pengen mengubah sesuatu, aku pengen mengubah kehidupanku, aku pengen mengubah dunia, tapi aku nggak tahu aku harus kayak gimana. Ketika kalian ngerasain itu, sadari itu adalah spiritual. Itu adalah awal mula kalian merasakan spiritual awakening. Age of Aquarius ini juga berhubungan dengan kesadaran kolektif. Kalau misalkan teman-teman belum paham tentang spiritual awakening itu apa, mungkin boleh dicek di videoku sebelumnya tentang spiritual awakening. Intinya ketika kita spiritual awakening ini adalah sebuah fase, sebuah proses peningkatan kesadaran agar kita menyadari makna kehidupan kita lebih dalam. Bedanya di Age of Aquarius, kalau teman-teman mengalami spiritual awakening di Age of Aquarius, kalian tidak hanya butuh untuk meningkatkan kesadaran kalian untuk diri kalian sendiri, tapi kalian butuh meningkatkan kesadaran kalian agar mampu membantu meningkatkan kesadaran kolektif di seluruh isi alam semesta, kesadaran manusia. Terutama ketika teman-teman ada di Indonesia, ini berhubungan dengan kebangkitan Nusantara. Kenapa sih harus kayak begitu? Kemungkinan besar alam semesta sedang menagih janji kita. Mana janji kamu yang kamu ditugaskan untuk menjaga alam? Di mana janji kamu yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini? Kenapa kamu malah merusak bumi? Kenapa kamu tidak mau share ilmu yang benar? Intinya Age of Aquarius ini memang harus ada, memang harus hadir untuk menyadarkan kita bahwa banyak banget nih kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di muka bumi ini. Alam semesta ini cuman pengen kita merasakan cinta. Kalau kita boleh hitung-hitungan kasar, berapa banyak sih persentasenya manusia yang menyebarkan cinta dengan manusia yang menyebarkan ketakutan, menyebarkan kebencian? Ibu-ibu pada ngegosip, ngomongin orang di belakang, padahal puasa. Itu apa namanya kalau bukan menyebarkan kebencian? Banyak banget di dunia ini saat ini orang-orang yang berpikiran mereka baik, orang-orang berpikiran mereka penuh cinta kasih, tapi ternyata mereka tidak sadar bahwa mereka menyebarkan kebencian, mereka menyebarkan ketakutan. Secara gampang, Age of Aquarius ini adalah zaman di mana kesadaran kolektif ini akan meningkat. Tandanya ini adalah fase spiritual awakening secara massal, besar-besaran. Karena yang awakening itu bukan cuma kalian, tapi bumi. Bumi kita yang muter ke siklus Aquarius, ini tandanya bumi yang mengalami spiritual awakening. Tujuannya apa dari Age of Aquarius ini? Pertama adalah sebuah perubahan besar-besaran di mana manusia, di mana bumi ini sedang mempersiapkan dirinya untuk lebih cinta kasih. Bumi lagi ngebenerin dirinya, bumi lagi nge-healing dirinya, agar makhluk-makhluk yang berada di bumi ini mereka lebih merasakan cinta kasih. Agar peperangan yang terjadi selama ini di muka bumi itu mulai berubah dengan saling mengasihi. Agar pertikaian-pertikaian itu hilang. Tidak ada lagi ego-ego yang merasa si paling tinggi, superioritas manusia. Ini akhirnya akan hilang. Kalau teman-teman pernah ngedengar tentang New Age, Age of Aquarius, ini adalah masa di mana kita memulai sesuatu yang baru atau yang disebut dengan New Age. Kalau teman-teman belum paham New Age itu apa, coba dengerin lagu Imagine dari John Lennon. Lagu tersebut itu menceritakan tentang New Age. Imagine kalau tidak ada lagi perbedaan ras, tidak ada lagi perbedaan agama, tidak ada lagi perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan kepentingan politik, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan itu. Apa yang akan terjadi di alam semesta ini? Kenapa ada perbedaan-perbedaan tersebut? Karena ego manusia kencang, yang pada akhirnya ingin saling menguasai. Kalau misalkan pada akhirnya bumi memiliki kondisi di mana apa yang disebutkan dalam lagu Imagine itu tercipta, manusia itu sudah mampu mengontrol ego mereka, sudah mampu menurunkan ego mereka, dan tidak lagi malah jadinya adu-aduan, jago-jagoan, terus juga saling berkompetisi, tapi yang ada adalah bekerja sama. Nah, tapi untuk mencapai itu apa yang bisa kita lakukan? Bumi kita ini sudah mempunyai kebudayaan, kebiasaan seperti ini loh saat ini. Banyak pengerusakan di muka bumi. Untuk bisa membenahi itu berapa lama?
kita bisa ngeberesin itu. Katakanlah sampah, masalah sampah kemarin kita banjir di mana-mana. Untuk ngeberesin sampah itu berapa lama? Untuk ngeberesinnya mungkin butuh waktu 1 minggu bisa lah beres, hilang sampahnya. Tapi berapa lama lagi kita harus nunggu sampai sampah itu numpuk lagi? Gak akan nyampe 1 hari. Kalau tidak ada kesadaran di masyarakatnya, ini akan tetap muncul lagi sampah yang sama, bahkan mungkin makin banyak. Jadi intinya, agar kita bisa mengubah situasi, kondisi dunia kita ini, yang butuh dilakukan adalah meningkatkan kesadaran manusia. Karena manusia ini tugasnya menjaga bumi, khalifah di bumi. Tapi pada kenyataannya bukan menjaga, malah menghancurkan. Oknum-oknum pemerintah yang katanya harus menjaga bumi, harus menjaga pemerintahan, menjaga masyarakat, ternyata malah menyelewengkan kekuasaannya. Oknum-oknum manusia. Kita tidak bisa menjudge karena itu kita sendiri yang melakukan itu. Penebangan hutan di mana-mana. Kenapa sih ada penebangan hutan di mana-mana? Itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka bikin proyek untuk kepentingan duit mereka dan lain sebagainya. Iya, tapi kenapa mereka kepikiran untuk bikin proyek? Untuk sampai pada akhirnya mengambil lahan hutan dan dibikin sebuah taman wisata. Karena apa? Ya karena ada permintaan dari masyarakat. Kita senang main ke alam, tapi kita nggak mau susah, kita nggak mau kotor. Jadinya kita pengen main di alam, tapi yang nyaman-nyaman, yang bersih, yang modern. Yang namanya alam, kalian merubah jadi modern. Kalian gak akan dapat alamnya akan hilang. Oknum-oknum itu gak bisa disalahin juga. Karena ya kita sebagai manusia yang tinggal di situ, kita meminta adanya modernisasi. Teknologi, AI. Tahu nggak kalau AI itu dia meniru segala kemampuan otak manusia. Sekarang kita bikin skripsi terus pakai AI. AI itu adalah robot yang meniru otak manusia. Kalian bikin skripsi pakai AI. Ini tuh sama kayak ketika kita dikasih tahu kamu itu punya derajat yang lebih tinggi daripada jin. Tapi ternyata ketika kita kesulitan, kita datangin dukun, kita minta tolong sama jin. Penurunan kesadaran tentang siapa dirimu yang sesungguhnya. Kalau kalian pikir AI bisa sehebat itu, otak manusia itu bisa lebih beratus-ratus kali lipat, beribu-ribu kali lipat daripada itu. Kalau kalian pikir para jin bisa memberikan apa yang kalian inginkan, kalian berjuta-juta kali lipat lebih hebat daripada mereka. Makhluk-makhluk kegelapan, mereka menggoda terus manusia, mereka gangguin terus manusia, karena kita manusia tidak bisa menjaga senjata kita. Para makhluk-makhluk kegelapan itu, mereka pengen gangguin kita, mereka pengen apa sih? Pengen otak kita. Kita yang punya otaknya, kita nggak jaga, kita nggak kontrol. Kita kebawa terus sama ego. Ketika kalian terpengaruh oleh ego, itu setan di dalam ego kalian yang mengontrol kehidupan kalian. Nah, Age of Aquarius, sama kayak spiritual awakening itu terjadi. Kalau teman-teman lihat video aku sebelumnya, spiritual awakening itu terjadi dikarenakan kita sesungguhnya punya tugas yang dikasih sama Tuhan. Terus sekarang kita udah dikasih rejeki sebanyak mungkin sama Tuhan, bertahun-tahun, berjuta-juta, miliaran selama kalian hidup, tapi kita masih tidak bersyukur. Tapi kita masih tidak melakukan apa kewajiban kita. Kita udah dikasih hak kita, tapi kewajiban kita nggak dilakuin. Jangankan melakukan kewajiban, bersyukur atas hak yang diberikan kepada kita aja, kita jarang, kita lupa. Itu spiritual awakening secara personal. Nah, Age of Aquarius ini adalah spiritual awakening secara massal, secara kolektif. Mungkin kalau teman-teman yang ngikutin aku ingat nggak fase di awal ketika kalian spiritual awakening, kalian akan mengalami sebuah fase yang disebut dengan the chaos. Age of Aquarius ini akan diawali dengan sebuah kechaosan secara massal. Kalau spiritual awakening, kalian hanya chaos sendirian, kalian hanya ngerasain kekacauan di dalam diri kalian sendiri. Age of Aquarius ini akan memunculkan kechaosan di bumi. Akan ada peperangan. Hah, peperangan kayak Israel Palestina? Bukan, tapi peperangan antara hati dan pikiran. Kenapa banyak orang yang menyebutkan di Age of Aquarius ini akan ada banyak revolusi teknologi besar-besaran? Apa bedanya AI sama manusia? Manusia punya otak, AI punya meniru otak manusia. Tapi yang tidak dimiliki oleh AI ini robot, dia tidak punya jiwa, dia tidak punya hati, sedangkan kalian punya jiwa. Kenapa orang-orang bilang bahwa Age of Aquarius ini akan ada revolusi besar-besaran di teknologi? Karena teknologi itu merepresentasikan pemikiran kita, pemikiran manusia yang mereka tuangkan di dalam sebuah teknologi. Yang ini akan sangat bertentangan dengan hati nurani manusia. Semakin teknologi tinggi, semakin teknologi meningkat, kita akan semakin melupakan hati kita. Dan kalian yang lihat video ini, aku yakin kalian sedang mengalami proses spiritual awakening. Kita diingatkan untuk melihat hati kita, hati nurani kita, mengikuti intuisi kita, bukan malah terpengaruh oleh teknologi-teknologi modern yang kita bahkan gak bisa kontrol itu.
Apakah teknologi itu harus dihancurkan? Bukan, tapi dikontrol. Sama seperti apakah kita harus menghancurkan ego dalam proses spiritual awakening? Enggak, karena kalau kalian menghancurkan ego, kalian jadi ODGJ. Ketika kita tahu bahwa ini ternyata musuh aku saat ini adalah teknologi. Apakah aku harus menghancurkan teknologi? Bukan, tapi dikontrol. Karena kalau kita gaptek, kita nggak paham teknologi, kita menolak teknologi, kita kalah. Yang harus kalian lakukan adalah menguasai teknologi modern itu dan menggunakan teknologi tersebut dengan lebih baik. Katakanlah sosial media. Banyak orang saat ini punya smartphone, punya smart TV, tapi mereka tidak smart dalam berkomentar. Ketika kita masuk ke sosial media, kita bahkan melupakan realita kita yang sesungguhnya. Kita merasa jadi orang yang ada di dalam sosial media tersebut. Kita baca head comments dari orang, terus kita langsung galau. Padahal orangnya sendiri nggak tahu siapa. Kita pas lihat akunnya aja itu akun bodong, akun palsu. Terus kita sebaper itu, hidup kita kacau. Hanya karena kita dibully di sosial media. Ini jebakan dari ego. Age of Aquarius, ini tuh adalah masa yang sama dengan New Age. Akan ada sebuah perubahan besar-besaran. Ada zaman baru. Kalau misalkan di agama, mungkin teman-teman lebih mengenal dengan kata akhir zaman. The Age of Aquarius, New Age, akhir zaman, kebangkitan Nusantara itu adalah zaman yang sama. Cuman beda bahasanya aja. Intinya sama, akan ada sebuah kechaosan di awal, sebuah peperangan di awal untuk pada akhirnya dimenangkan oleh cinta kasih. Cuman bagaimana cara perangnya? Ini bukan peperangan yang kita perang-perangan kayak zaman dulu terus saling bunuh-bunuhan. Bukan, ini adalah peperangan antara hati nurani manusia dengan teknologi modern. Apakah kita akan kalah dengan teknologi modern sampai pada akhirnya kita melupakan cinta kasih? Sampai pada akhirnya kita melupakan hati nurani kita? Sosial media mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Harusnya kan sosial media itu mendekatkan yang jauh, yang dekat makin dekat, harusnya gitu. Tapi kenyataannya kita saat ini masih banyak yang kalah oleh teknologi. Karena aduh nggak nyampe aku gaptek. Ya udah, kalian bakal kalah. Orang-orang yang kalah akan punah. Gimana caranya aku berperang? Kalau misalkan aku ternyata harus berperang dengan teknologi, dengan kemodernan, apakah aku harus kabur pindah ke hutan, diem menyendiri? Ini yang banyak banget dirasakan oleh orang-orang yang spiritual awakening. Aku pengen ketenangan, aku pengen pindah ke desa, pengen pindah ke kampung, aku nggak mau banyak pikiran. Tapi itu juga bukan hal yang benar untuk dilakukan. Karena ketika kalian melakukan itu, kalian melawan. Dan dalam proses spiritual awakening, ketika kita melawan, ini adalah kejahatan terbesar yang bisa kita lakukan. Lah, tadi katanya disuruh perang, terus nggak boleh ngelawan. Nah, ini makanya kenapa kita butuh belajar spiritual, karena spiritual itu mengajarkan cinta kasih. Bahkan ketika kita disuruh berperang, kalian harus berperang dengan cinta. Dan pikiran nggak boleh kalah sama teknologi. Kita hanya akan bisa memenangkan peperangan ini kalau kalian punya cinta. Bukan melawan, tapi menghilangkan peperangannya. Dan kalian hanya akan bakal paham gimana caranya untuk berperang di zaman Age of Aquarius kalau kalian berhasil berperang melawan ego kalian sendiri terlebih dahulu. Yang menarik, Age of Aquarius yang kita mulai lagi di tahun 2025 ini akan berlangsung selama 20 tahun. Sekarang 2025, tambah 20 tahun, jadi berapa? 2045. 2045, kita merdeka 1945. 2045 berapa tahun Indonesia merdeka? Ya, Age of Aquarius di Indonesia ini dipersiapkan juga untuk kebangkitan Nusantara 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita disuruh untuk mengembalikan lagi nilai-nilai Pancasila, mengembalikan lagi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi yang kita lupakan saat ini. Kita terpecah belah karena ras, kita terpecah belah karena agama, di mana ini hanya akan bisa disatukan oleh spiritual. Dan kenapa kalian harus mengalami spiritual awakening? Karena kalian berperan dalam proses kebangkitan Nusantara. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan dalam peperangan di Age of Aquarius? Utamanya adalah cinta. Gimana cara kita untuk bisa menemukan cinta adalah kenali dirimu sendiri terlebih dahulu. Ingat lagi, kamu itu siapa? Kenapa kamu harus ada di sini saat ini? Kenapa kamu harus hidup di zaman Age of Aquarius, terutama kalian yang saat ini sudah lebih dari 27 tahun? Kenapa kalian saat ini lahir di Indonesia lagi? Kalian punya misi, kalian punya tugas yang harus dilakukan. Untuk kalian yang mungkin masih sedikit kebingungan dengan ini, tapi kalian merasakan trigger di dalam diri kalian bahwa apa yang dikatakan dalam video ini adalah untuk kalian. Jika kalian masih ada pertanyaan, atau kalian punya pemikiran yang selama ini tidak bisa dituangkan kemanapun, silakan untuk komen di kolom komentar di bawah video ini. Kalau kalian keingetan sama teman atau saudara kalian yang juga pernah membahas tentang hal ini, coba di-share ke mereka. Kita bagi-bagiin ilmunya. Dan jangan lupa kasih likes-nya dan juga subscribe channel Restini Spiritual ini. Karena akan ada masih banyak lagi hal-hal tentang spiritual yang akan aku bikin dalam video-video berikutnya. Akhir kata, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai.
Kita ketemu lagi di video berikutnya.